sayyidina Muhammad wa la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Guru Pamong, Pak Haji Solahuddin Sanusi, Bapak dan Ibu peserta PPG yang berbahagia. Di hari ini kita akan ada review PPL 5, PPL 4 berarti ya, PPL 4. Review PPL 4, kemudian untuk tugas-tugas yang PPL 3 ada beberapa tugas yang belum saya nilai. Ini minggu sangat padat kegiatan, jadi belum sempat menilai tugas Bapak dan Ibu yang review yang di tugas 3-nya, apalagi tugas 4-nya. Nanti saya percepat penilaian di minggu ini diselesaikan. Tapi yang terpenting Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Urusan nilai tenang. Itu nanti bisa secepatnya saya selesaikan. Ini masih sibuk di kampus, terlalu banyak kegiatan untuk minggu ini. Jadi memang sangat padat sampai hari besok. Jadi mungkin hari Sabtu sudah saya selesaikan, mudah-mudahan sudah saya selesaikan semua nilai Bapak dan Ibu. Untuk review hari ini yaitu tugas 4, kemudian untuk tugas 5-nya Bapak dan Ibu jangan lupa di tugas 5 itu nanti Bapak dan Ibu selain membuat P5, kemudian juga Bapak dan Ibu membuat PTK yang sudah sempurna, sudah komplit. Sudah komplit itu dari mulai jilid, pengesahan, sampai dengan lampiran, itu yang sudah komplit, gitu kan. Kemudian Bapak dan Ibu setelah PTK Bapak dan Ibu sudah selesai dari siklus pertama sampai siklus ketiga, kemudian komplit dengan lampiran dan lain-lainnya, Bapak dan Ibu masukkan PTK Bapak dan Ibu masukkan ke dalam template jurnal yang ada yang telah disampaikan oleh panitia PPG. Template-nya template jurnal PPG saja. Karena nanti PTK Bapak dan Ibu akan dimuat di jurnal yang diterbitkan oleh jurusan PPG. Di template itu Bapak dan Ibu untuk kalau nggak salah dimasukkan juga di template itu dosen pembimbing dan guru pamongnya masing-masing. Kalau nggak salah seperti itu, masukin aja di template-nya. Nanti setelah Bapak dan Ibu masukkan ke dalam template itu, kemudian Bapak dan Ibu kirim saja di WAG. WAG kita kirim di situ, nanti akan dipilah-pilah mana yang bisa secepatnya dimasukkan ke jurnal PPG, mana yang nggak bisa, seperti itu. Ya, dicek dulu kalau bisa sama Ibu dan Bapak plagiarismenya. Itu bisa Bapak dan Ibu cek aja sendiri plagiarismenya berapa persen, minimal maksimal plagiarisme itu 30% biasanya, jangan sampai lebih dari 30%. Misalnya plagiarismenya 55%, jangan sampai seperti itu. Di template-nya diusahakan sama Bapak dan Ibu di bawah 30% untuk jurnal. Untuk review, mangga silahkan Pak Sanusi, Pak Haji Sanusi, mangga. Saya mau lihat-lihat dulu yang lain. Masih di mute, Pak Haji? Nah, sip. Nah, sip. Yuk. Baik, terima kasih jazakallah khairan kasiron wajib ahsan jazak kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalawatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli Muhammad. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak dosen pembimbing kita, yang saya banggakan, saya hormati rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu guru yang telah berkontribusi untuk pendidikan Indonesia, yang tentunya tetap terus semangat untuk melanjutkan perjuangan BPG ini dan tentunya untuk menuju guru profesional. Makanya di sini saya punya dua pamit kepada Ibu. Yang pertama, ke kebun memetik rambutan. Buahnya manis segar. Semangatlah Bapak Ibu dalam pendidikan, profesionalisme pasti bisa kita punya. Oke. Yang kedua, untuk Bapak Ibu, berlayar perahu ke pulau seberang. Sudah sebentar memetik kelapa. Bapak Ibu teruslah berjuang demi masa depan bangsa Indonesia. Berikan aplaus. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan. Tentunya terkait dengan review modul ajar berbasis TIPEK atau model pembelajaran TIPEK. Sebetulnya kalau melihat dari apa itu sintaknya, langkah-langkahnya, kalau saya sebetulnya ini tidak menyebut model pembelajaran TIPEK, tidak disebut model pembelajaran maksudnya. Kenapa seperti itu? Karena setiap model pembelajaran pasti kita menggunakan TIPEK begitu ya. Tetapi tentunya untuk PTG ini ada model TIPEK begitu. Nah, terkait dengan ini Bapak dan Ibu, saya sudah merekam beberapa modul ajar, kemudian video, tapi sama dengan Bapak dosen karena kesibukan. Pekan ini luar biasa, saya 3 hari kemarin di Jogja untuk raker dan studi banding di sana. Pulang hari Senin, kemudian di sekolah ada kegiatan terkait dengan kepramukaan, kemudian juga ada CGP begitu, itu yang membuat agak lumayan nih. Nah gitu. Jadi yang Bapak Ibu baru dilihat-lihat saja, yang dinilai hanya baru sebagian saja. Nah, kemudian Bapak Ibu paling tidak TIPEK itu Bapak dan Ibu kan harus mampu mengintegrasi terkait dengan teknologi begitu kan. Kemudian pedagoginya seperti itu. Makanya Bapak Ibu dulu ketika saya zaman kuliah itu ada didaktik metodik begitu ya. Kemudian ilmu pedagoginya juga ada. Sekarang juga insya Allah masih ada Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiganya itu tentunya tentang konten dalam pendidikan. Jadi 3 aspek ini dalam TIPEK itu harus ada, begitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu guru tentunya harus menguasai ketiga hal tadi. Yang pertama integrasi pengetahuan teknologinya, kemudian pedagoginya, kemudian juga konten dalam pendidikannya, begitu. Nah, Bapak Ibu apa itu dituntut untuk mampu merancang, menyusun pembelajaran yang efektif dengan 3 aspek tadi. Nah, ketika saya merekam terkait dengan kegiatan Bapak Ibu merancangnya, kemudian menuangkan dalam penyajian video pembelajaran, sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Dan saya sendiri barangkali belum memiliki modul ajar yang berbasis TIPEK yang lengkap begitu ya Bapak Ibu ya, atau model pembelajaran TIPEK begitu. Yang ada juga model pembelajaran misalkan PPL, JBL, atau misalkan Foster Common, ada TIPEK-nya begitu. Nah, Bapak Ibu ini punya produk yang khusus. Jadi modul ajar dengan pendekatan model TIPEK. Nah, ini sangat luar biasa. Ini menarik untuk dikaji dan dilanjutkan begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, komponen TIPEK dalam pembelajaran itu tentunya di sini bagaimana Bapak Ibu merancang modul gitu kan,
yang berbasis TPEC itu relevan gitu ya, relevan dengan materi ajar Bapak Ibu begitu, relevan dengan materi ajar Bapak Ibu. Namun tentunya di dalam memasukkan di modul ajarnya itu harus tepat guna begitu kan. Nah, mohon maaf ada satu barangkali yang saya rekam, yang saya catat, itu karena kita menggunakan model TPEC sehingga Bapak Ibu ada yang dituangkan dalam pemantik begitu kan. Apakah penting teknologi gitu kan? Nah, seperti itu. Itu padahal memodel, jangan dituangkan dalam pertanyaan pemantik. Kalau pertanyaan pemantik itu khusus untuk materi ajar yang akan kita bahas, yang akan kita sajikan di kelas. Kalau hal itu tidak usah ditanyakan ke siswa, apakah penting teknologi pendidikan, misalkan apakah penting kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi misalkan, itu tidak usah ditanyakan, tidak usah dituangkan di dalam pertanyaan pemantik. Nah, jadi Bapak Ibu karena saking semangatnya dengan TPEC sehingga ada dalam pertanyaan pemantik begitu kan. Nah, itu seperti kurang pas begitu. Kemudian Bapak dan Ibu, teknologi pendidikan itu sangat penting di zaman modern ini. Kalau saya lihat ini Bapak Ibu itu guru Gen Z Bapak Ibu ya. Siswanya itu alpha barangkali ya. Nah, itu memang berbeda. Guru Gen Z dengan guru yang seperti saya yang yang sudah manula begitu ya, berbeda. Nah, cara mengatasi masalah juga, pendekatan dengan siswa juga berbeda gitu. Kalau Bapak Ibu kan Gen Z gitu ya. Nah, ini terkait dengan feedback ini memang Ibu, sekali lagi saya sampaikan, sangat penting di pembelajaran abad 21. Saya pernah menyampaikan bahwa pembelajaran abad 21 itu harus blended learning, campur-campur, kombinasi antara daring dan luring begitu ya. Daring terus ternyata kurang pas, mungkin mahal di biaya begitu ya. Luring terus juga kurang pas untuk di zaman sekarang karena anak-anak sekarang itu senangnya dengan teknologi begitu. Makanya di sini bagus ada model pembelajaran TPEC di sini. Karena kita harus blended itu paling tidak di 3 hal. Satu, blended metodenya, Bapak Ibu harus mengkombinasi dengan berbagai metode. Yang kedua, blended medianya, begitu kan? Medianya harus combine begitu. Bapak Ibu juga alhamdulillah di sini banyak yang mengcombine, tapi tetap kalau menuliskan di RPP-nya atau di belajarnya satu saja yang sesuai dengan arahan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari PPG gitu ya. Sekarang model TPEC ya TPEC saja, walaupun Bapak Ibu mengcombine gitu ya di dalamnya begitu kan. Kemudian yang ketiga blended platformnya begitu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu bisa menggunakan platform YouTube, platform TikTok, kemudian platform Instagram, kemudian Twitter dan lain sebagainya begitu ya. Nah, itu sangat penting memang. Jadi blended siswa itu dengan 3 kecerdasan ya atau gaya belajar ya Bapak Ibu ya, yang kemarin yang audio, yang visual, yang kinestetik. Dengan model ini insya Allah siswa akan terlibat, tidak ada lagi siswa yang pasif begitu, insya Allah begitu kan, dengan menggunakan model. Beda ketika Bapak Ibu menggunakan modelnya ceramah. Tahu ceramah Bu Dia? Ceramah terus ya, ceramah terus. Sementara kalau kita ceramah seperti ini nih, tingkat konsentrasi kita hanya 20 menit. 21 menit kesananya udah sampah gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan di sini enggak ya, Bapak Ibu ya. Karena ini andragogi loh ya.
Kalau dengan siswa seperti itu, 20 menit konsentrasi mereka. 21 misalnya bisa jadi sampah begitu ya. Makanya di sini penting dengan model-model pembelajaran gitu ya. Jadi ceramah harus ada, tapi tentunya metode ceramahnya porsinya persennya hanya sedikit sekali. Bapak Ibu menjelaskan di awal, kemudian menjelaskan petunjuk pembelajaran, kemudian reinforcement begitu ya. Nah itu saya lihat Bapak Ibu ketika pembelajaran alhamdulillah sudah mengarah ke sana, luar biasa. Nah kemudian Bapak Ibu, penyampaian konten yang interaktif dan kritis ini juga penting ya. Peningkatan kompetensi penting. Tetapi tentunya Bapak dan Ibu, walau bagaimanapun metodenya bagus, begitu Bapak Ibu ya, kontennya bagus, tetap ruh Bapak Ibu guru itu nomor satu. Begitu Bapak Ibu ya, kontennya bagus, gitu ya, metodenya bagus, tetap ruh Bapak Ibu itu nomor satu. Gitu. Jadikan Bapak Ibu menjadi teladan bagi mereka. Nah gitu ya, kadang-kadang kita tidak banyak berkata-kata, tapi Bapak Ibu dengan teladan, dengan uswah, dengan kudwah, insya Allah siswa kita akan nurut kepada kita gitu ya. Jadi artinya ruh itu sangat penting. Saya ini mencatat ada satu pernyataan dari pimpinan pondok pesantren Darussalam nih. Bapak Ibu juga tentunya pernah membacanya. Ini sangat luar biasa. Ini harus kita jadikan pedoman lah begitu ya. Jadi cara atau metode itu lebih penting kata beliau itu Pak Supri Jarkasi ya. Jadi cara atau metode itu lebih penting daripada materi pelajaran. Jadi cara, metode itu lebih penting daripada materi ajar itu sendiri. Dan guru ternyata lebih penting dari metode dan cara atau materi pembelajaran. Jadi ruh guru itu memang nomor satu. Jadi di sini Bapak Ibu ada pertanyaan di dalam apa itu instrumen yang menilai MA Bapak Ibu atau menilai strategi pembelajaran itu ada semacam apa itu penggugah jiwa begitu kan. Jadi di sini artinya Bapak Ibu itu ruhnya harus muncul ya. Ruhnya harus muncul. Satu Bapak Ibu posisi dekatan dengan siswa dengan itu. Ini sangat penting Bapak dan Ibu. Nah, kemudian terkait dengan apa yang saya rekam ini hanya beberapa saja dan mudah-mudahan yang lain juga saya selesaikan juga mudah-mudahan di hari seperti yang Bapak dosen ya. Sebetulnya hari Sabtu itu ada dua agenda. Agenda pertama itu saya kontrol ke rumah sakit Bapak Ibu karena saya habis operasi. Yang keduanya qadarullah saya harus memberikan materi terkait dengan modul ajar berbasis AI begitu dengan guru-guru di Cianjur. Alhamdulillah malam Ahad itu saya bersama guru-guru di Cianjur insya Allah. Nah ini Bapak Ibu untuk modul ajar Ibu Nur Ajijah ya saya rekam, saya lihat itu terdapat keseluruhan aspek utama dari TPET itu sendiri, yakni terkait dengan teknologi, kemudian pedagogik dan pengetahuan mengenai materi atau konten itu sendiri. Alhamdulillah. Dan sudah runut dengan dari mulai apa itu pendahuluannya, intinya, sintak-sintaknya, begitu kan? Kemudian juga apa itu terkait dengan TPET-nya itu yang ada Google Form, kemudian Wordwall, kemudian ada apa kuis dan lain sebagainya. Pokoknya berbasis web itu alhamdulillah lengkap. Nah itu. Dan saya lihat Bapak Ibu guru yang lain juga sama seperti itu ya. Walaupun ada yang masih minimalis gitu ya, tapi alhamdulillah sudah mengarah ke sana gitu ya. Pokoknya yang namanya TPET itu harus ada berbasis web begitu ya. Bapak Ibu ya. Jadi seperti saya tadi sampaikan, apa itu harus blended platformnya begitu. Bapak Ibu suka dengan Google Form atau sekali kalimat dengan yang lain gitu ya. Ada yang bermacam-macam yang selain Google Form itu ada. Kemudian kalau yang sederhana seperti Bapak Ibu saya sering menerapkan di kelas itu, kalau mau tipek begitu yang sederhana, Bapak Ibu membuat polling di kelas dengan WhatsApp group begitu. Sudah mungkin Bapak Ibu ya, sudah terbiasa. Contohnya misalkan nih, ini misalkan contoh. Ketika misalkan Bapak dosen atau misalkan Bapak Ibu ada kegiatan nih, ada kegiatan keluar daerah misalkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara siswa di kelas kan nggak boleh ditinggalkan gitu kan.
harus ada misalkan apa itu Zoom misalkan. Nah, kita nulis nih di WA group itu polling gitu ya. Anak-anak misalkan nanti ada pembelajaran dari Bapak atau dari Ibu dari jam pembelajaran ini dari pukul berapa? 7 sampai pukul 15 misalkan. Bapak Ibu nulis misalkan di sana yang poin 1 misalkan pukul 7 sampai 8. Misalkan poin 2 9 sampai 10. Kemudian yang poin 4-nya misalkan 13 14. Nah, itu di polling oleh anak-anak itu klik misalkan klik yang jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Itu adalah berbasis tiket juga yang sederhana. Nah, gitu. Kalau saya juga Bapak Ibu ingin mengetahui terkait dengan gaya belajar siswa itu sebetulnya sederhana. Gaya belajar siswa ini apakah dia audio, dia visual, dia kinestetik. Nah, saya pertanyaannya begini. Jika Anda misalkan pergi ke pantai, ke lautan, pertanyaan pertama misalkan, Anda suka dengan debur ombak, misalkan. Pertanyaan kedua, Anda suka dengan pemandangannya. Nah, pertanyaan ketiga, misalkan pertanyaan ketiga itu yang kaitannya dengan apa? Saya suka dengan apa? Misalkan dengan ngoprek ke pasir misalkan atau apa, nah gitu. Itu pertanyaan. Dan di sini ada polling. Nah, akan ketahuan mana yang audio, mana yang visual, mana yang kinestetik. Nah, itu di polling. Dan itu tiket Bapak Ibu. Itu tiket. Sederhananya begitu Bapak Ibu ya. Nah, baik, terima kasih. Ini Bu Nur Ajijah sangat luar biasa. Kemudian juga videonya. Nah, videonya ini tentunya Ibu sudah menampilkan juga pembelajaran, menyajikan pembelajaran berbasis tiket ini ya, berbasis tiket yang runut dari awal sampai akhir begitu. Kemudian juga di sini kan ada penilaian tentang kepribadian Bapak Ibu. Jadi untuk video pembelajaran itu sangat banyak sekali instrumen yang kami ya, saya dengan Bapak dosen harus nilai Bapak Ibu ya. Di samping misalkan Bapak Ibu penampilan ketika mengajar, ketika di awal, ketika apa itu menggunakan media begitu kan, menggunakan modelnya, kemudian terkait dengan menggunakan aplikasinya begitu kan, sampai ke asesmen formatif dan sumatif itu ada. Dan di samping itu juga kepribadian Bapak Ibu, kepribadian Bapak Ibu itu dinilai begitu Bapak Ibu ya, terkait dengan misalkan menampilkan wajah yang ceria begitu ya. Jadi Ibu cerianya tidak dibuat-buat, senyumnya tidak dibuat-buat begitu ya. Makanya ketika membuat video pembelajaran itu, angle-nya ketika membuat video itu harus dari berbagai sudut, harus dari berbagai sudut. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu menyampaikan materi, Ibu Bapaknya nyumput gitu kan, tidak terlihat gitu. Kemudian terkait dengan memberikan perhatian kepada siswa, misalkan Bapak Ibu ketika anak-anak tampil ke depan presentasi atau ketika anak-anak diskusi, seperti apa perhatian Bapak Ibu gitu ya. Kemudian juga terkait dengan Bapak Ibu harus menginspirasi, kemudian memberikan motivasi gitu kan, berwibawa di hadapan siswa. Nah, berwibawa di hadapan siswa gitu ya. Kemudian juga tentunya bahwa mengajar Bapak Ibu itu merupakan panggilan jiwa. Nah, itu bisa ditunjukkan Bapak Ibu dengan antusiasme ketika mengajar gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu luar biasa kalau saya lihat dari cara mengajarnya. Kemudian juga ternyata samakta itu juga dinilai. Apa itu samakta itu? Kebugaran Bapak Ibu. Kelihatan kan ketika Bapak Ibu bergerak kan gesturnya, kebugarannya. Nah, itu juga dinilai ternyata. Ini alhamdulillah Ibu Nur Ajijah sudah bisa menampilkan itu semua. Kemudian terkait dengan apa ini modul ajarnya Ibu Dede, ada Bu Dede ya. Ibu Dede ini alhamdulillah sama nih terdapat keseluruhan aspek utama dalam TIFEK itu, memahami teknologi, pedagogiknya dan pengetahuan mengenai materinya juga alhamdulillah DMA-nya sudah ada. Nah, kemudian tentunya untuk model pembelajarannya tuliskan saja tiket nah Ibu ya. Nah, di sini kalau tidak salah Ibu menuliskannya bukan tiket begitu, atau
tolong dikoreksi, khawatir saya salah lagi ya. Jadi dilihat aja, pokoknya mah modul ajarnya, MP-nya feedback aja sesuai dengan yang dari FTK, sesuai dengan dari apa itu kegiatan kita hari ini, begitu, atau kegiatan kita dalam ya sekarang begitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian Pak Abdul Aziz nih, Pak Abdul Aziz, alhamdulillah untuk modul ajar modul utama dalam memahami teknologi, pedagogi, dan pengetahuan mengenai materi. Alhamdulillah sangat rumit, sangat lengkap begitu. Nah terkait dengan video ini Pak Abdul Aziz sudah saya lihat juga, yang lain baru lihat sepotong-sepotong Bapak Ibu ya. Ini baru catatannya ada, tapi belum dinilai ke spesifik. Nah Pak Abdul Aziz ini tentunya alhamdulillah sudah terampil menyajikan pembelajaran dengan berbasis feedback ya. Sangat luar biasa, ada aplikasi-aplikasi yang dibawakan atau aplikasi-aplikasi yang dikenalkan kepada siswa, dan siswa juga sudah terampil, ini sangat luar biasa ya. Dan tentunya ini sudah mengacu kepada pembelajaran merdeka belajar begitu. Dan stylenya Pak Abdul Aziz ternyata di dua video ini, jadi ada siswa yang datang ke mana? Ke ruang guru, memanggil Pak Abdul Aziz, Assalamualaikum Pak Abdul Aziz, jam sekarang jamnya Bapak. Nah, Bapak mengikuti siswa. Bolehlah mungkin kalau di video, tapi kalau keseharian, saya rasa Bapak Aziz nggak usah dipanggil oleh siswa, karena Bapak Aziz, Abdul Aziz sudah tahu jadwalnya, kita yang langsung ke kelas ya, kita yang langsung ke kelas. Memang ada beberapa di sekolah saya juga seperti itu, inginnya dipanggil oleh siswanya gitu kan, ketika lupa kenapa nggak manggil gitu kan. Nah kan kita sudah punya jadwal, kemudian tahu jamnya, kita saja yang datang ke sana gitu ya. Kalaupun terlambat, kita bisa mengabari mereka di WA group. Nah ini penting Bapak Ibu, ini juga semacam feedback juga. Saya mengajar kebetulan ini tahun ini 8 kelas. Tahun-tahun kebelakang sebenarnya saya mengajar paling banyak, 10 atau 12 kelas. Nah, dari 8 kelas yang saya ajar, saya punya WEG sendiri Bapak Ibu, WEG PAI. Karena itu penting Bapak Ibu, punya WEG PAI untuk mengontrol siswa, untuk memberikan informasi kepada siswa, termasuk ketika misalkan datang terlambat, karena misalkan ada keperluan administrasi di ruang guru misalkan, atau ada rapat dengan kelas sekolah misalkan. Nah itu, jadi anak tidak kemana-mana bertanya-tanya kemana nih Bapak Ibu gitu kan. Nah itu penting dalam termasuk Bapak Ibu kalau di SMA ini sebetulnya ada berbeda dengan dahulu ketika saya mengajar di SMP, begitupun ketika mengajar di SMA awal-awal tahun 2017, siswa sangat luar biasa ketika mengikuti kegiatan ibadah. Nah kalau sekarang wah luar biasa, sangat jauh berbeda. Kalau dahulu sholat zuhur misalkan ada sampai 6 sesi. Sesi pertama penuh, sesi kedua penuh, sampai sesi keempat penuh. Nah, bagi sesi ke-5 dan ke-6 berkurang. Nah, kalau sekarang ternyata siswa zaman now gitu ya, nah itu ternyata satu sesi juga enggak penuh. Nah, kita penting untuk mengingatkan mereka. Selain melalui audio di room center, kita juga punya way. Kita sampaikan 10 menit sebelum adzan dikumandangkan, mengingatkan ketika jeda sholat zuhur agar segera ke masjid. Kemudian setelah itu kita absennya bisa yang poin yang saya tadi sampaikan. Nah itu siapa yang misalkan sekarang sholat, kemudian dua saja sudah sholat dan satu head gitu. Nah kalau yang laki-laki kan nggak ada head gitu ya. Untuk kita berikan uang untuk yang head gitu. Nah, gitu. Itu penting untuk tiap hari. Nah gitu. Ini mohon maaf Pak Abdul Aziz ya. Nah gitu. Itu luar biasa Bapak sudah menyampaikan hasil pembelajaran yang sangat luar biasa. Oke, kemudian terkait dengan RPP atau modul ajar, ini yang Ibu Raisa. Ada Ibu Raisa. Nah, untuk Ibu Raisa, nah, ini ada catatan, sebaiknya tentunya rancang keseluruhan asesmennya Bapak Ibu, Ibu Raisa. Ini sudah bagus, apa itu
Untuk modul ajarnya sudah sesuai dengan feedback ya, dengan singkat feedbacknya. Ada memahami teknologi, ada pedagogi, kemudian pengetahuan terkait dengan materi. Hanya saja di asesmen itu terlalu minimalis. Diusahakan Ibu Raisa itu merancang keseluruhan asesmen pembelajaran ya yang bervariasi. Jadi ada asesmen awal belajar, kemudian formatif dan sumatif. Nah, Ibu di sana kalau tidak salah hanya satu saja, misalkan membuat video terkait dengan pembelajaran Ibu gitu ya. Nah, ada kolom-kolomnya. Nah, ada baiknya lebih lengkap ada asesmen awal belajarnya, formatif dan sumatifnya. Nah, tentunya itu yang berkaitan dengan nilai sikap, pengetahuan dan juga keterampilannya. Itu saja barangkali. Kemudian untuk videonya mohon maaf belum sempat dinilai ya. Kemudian ada Ibu Nur Ayumi. Ibu Nur Ayumi ada. Oke, Ibu Nur Ayumi ini. Alhamdulillah Ibu Nur Ayumi juga sama ya. Secara keseluruhan sudah bagus, sudah mengacu kepada aspek utama dari feedback, memahami teknologi, pedagogik, dan pengetahuan mengenai materi. Nah, catatannya, nah, untuk pertanyaan pemantik, difokus pada materi. Ya. Di sebelumnya juga sama sebetulnya. Di sebelumnya saya menemukan begitu. Jadi ada pertanyaan pemantik yang keluar dari materi pembahasan. Ini juga sama saya temukan, Ibu ya. Jadi pertanyaan pemantiknya difokuskan kepada materi yang mau disampaikan oleh Ibu. Di sini Ibu menanyakan terkait dengan model pembelajaran beasiswa. Apakah teknologi penting? Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Adakah keterkaitan antara pendidikan dan teknologi? Itu sebetulnya tidak usah ditanyakan di pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik itu ditanyakan terkait dengan materi ajar kita. Paling tidak Bapak Ibu, pertanyaan pemantik itu 3 saja. Ini saya baca ada yang sampai 5, 6. Kaseueuran teuing, kebanyakan 3 saja. Satu harus selalu ada kalau menurut saya. Mengapa penting membahas materi iman kepada hari akhir misalkan? Itu harus ada. Selalu bertanya, mengapa penting materi ini dibahas? Nah, begitu. Itu sebetulnya awal. Ya, awal. Kita lebih bisa menjelaskan lagi. Dan siswa juga bisa mengerti. Barangkali Bapak dosen, Bapak Ibu guru terkait dengan review model ajar dan video pembelajaran berbasis TIPEK atau model TIPEK ini, saya rasa cukup. Mohon maaf Bapak Ibu, yang lainnya belum sempat dilihat, direkam dan dinilai. Ya, mudah-mudahan dalam 2 hari ke depan bisa selesai. Begitu Bapak dosen, Ibu Bapak guru, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darama, itu Bapak Ibu Darama. Alhamdulillah. Alhamdulillah Jelas saya Pak. Alhamdulillah. Ini teh lagi pada di kelas atau di mana? Ngingkur dulu. Sekolah siang, Pak. Oh, sekolah siang. Pak. Alhamdulillah. Di kantor Pak, izin dulu. Di kantor. Pribados kita di kelas, tapi rarecet kan kurang kali. Jangan ngingkur heula ieu tadi ya. Mohon Bapak dosen, panginten gitu. Atur nuhun. Ya. Baik, terima kasih Pak Rupamong, Bapak dan Ibu, untuk ke depannya nanti 5 hari ke depan Bapak dan Ibu seperti biasa persiapkan dari modul ajar, kemudian video pembelajaran, yang ketiganya yaitu
PTK yang sudah komplit. Kemudian juga jangan lupa PTK-nya masukkan ke template jurnal yang telah diberikan oleh PPG. Selanjutnya saya mengingatkan juga Bapak dan Ibu, rekam masing-masing, kemudian link rekamannya Bapak dan Ibu kirim ke WAG. Juga fotonya, foto screenshot-nya. Kemudian jangan lupa periksa lagi tugas-tugas yang sebelumnya, terutama di review. Mungkin di review Bapak dan Ibu belum membubuhkan kehadirannya. Jadi review itu karena ada nilainya, Bapak dan Ibu harus aktif ada di review ya kehadirannya. Kemarin yang ketiga itu, yang PPL 3 kalau nggak salah baru ada 13 orang. Jadi 2 orang belum ada. Disilahkan Bapak dan Ibu bagi yang lupa yang PPL 3 itu di reviewnya ngisi kehadiran. Kemudian untuk kedepannya 5 hari ke depan dari mulai besok Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, nanti kita ketemu Rabu di review lagi terakhir. Itu silakan Bapak dan Ibu kerjakan betul-betul. Mudah-mudahan sebelum hari Senin Bapak dan Ibu sudah menginput seluruh tugas. Untuk tugas baik itu tugas modul ajar, tugas video pembelajaran, dan tugas PTK. Khusus untuk PTK, selain Bapak dan Ibu mengupload ke Space, Bapak dan Ibu juga harus membuat jurnal yang template-nya telah ditentukan oleh panitia PPG. Dan template-nya itu Bapak dan Ibu nanti kirim lagi ke bentuk template jurnal Bapak dan Ibu dari PTK itu, Bapak dan Ibu kirim lagi juga ke WAG untuk nanti dipilah-pilah mana yang duluan, mana yang belakangan untuk diterbitkan di jurnal PPG. Itu mungkin ya Bapak dan Ibu, saya kira cukup. Silahkan Bapak dan Ibu selamat berjuang kembali 5 hari ke depan sebelum Bapak dan Ibu mengikuti UKIN dan tahapan selanjutnya. Hanya tinggal 2 tahap lagi kalau nggak salah Bapak dan Ibu setelah PPL, betul-betul dimaksimalkan, jaga kesehatan, bahagia selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, abdi ti payun. Nuhun Kak Abdi Hatur Gesang. nuhun Bapak, hatur nuhun. Samangsulna Bapak Ibu. Wilujeng ngalajengkeun tugas